Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mempelajari sebagian dari tuntutan syariat agama kita. Dan di kesempatan kali ini, semoga seluruh niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh ibadah akan bergantung kepada niatnya. Seperti pada pembahasan kita kali ini, yakni dengan judul segala amalan tergantung pada niatnya. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab dalam kitab Wahdin, inna ba'u biniyat wa innama likulli. Sungguh seluruh aktivitas pekerjaan apalagi yaitu akan bergantung kepada niatnya. Ini setidaknya memiliki dua makna utama. Pertama, semua hal yang terkait dengan motivasi, khususnya niat, itu akan sangat menentukan capaian dan kesungguhan kesuksesan sebuah pekerjaan. Jikalau niat kita sempurna dalam mengerjakan sesuatu, maka motivasi untuk mengerjakan pekerjaan itu pun akan maksimal dan sempurna. Apabila niatnya sempurna untuk belajar, maka semua energi kita itu pun akan maksimal digunakan untuk belajar. Apabila bekerja dengan niat yang tulus menyempurnakan pekerjaan, maka energi kita pun akan sempurna untuk memaksimalkan pekerjaan yang kita tunaikan. Niat akan menentukan nilai yang Allah berikan kepada kita terkait aktivitas yang kita tunaikan sebagai ibadah, atau bukan jadi begitu, kita kerjakan niat diniatkan karena Allah, maka berubah ia menjadi ibadah. Dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala. Tapi sebaliknya, sekalipun itu ia menjadi ibadah, dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala, tapi sebaliknya, sekalipun itu tanpa ibadah, bagian dari ibadah, tapi niatnya tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka dia tidak memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, dia terlihat seperti sedang sholat. Sholat itu sebagian dari infak, ibadah, tapi ada orang yang bahkan dicela oleh Allah ketika sholat, tidak dianggap ketika infak. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meniatkan ibadahnya untuk ibadah faulil musholin. Celakalah orang sholat. Anda bayangkan, orang sholat yang dinilai celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang lalai dan celaka ini yang dimaksud, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai yang dimaksud apakah lalai ini rupa rokaat dalam sholatnya, apakah lalai melambat-lambatkan sholatnya? Ini adalah definisi lalai yang pertama yang disebutkan di ayat pertama, yakni lalai terhadap niatnya, lalai dalam mengingat. Seseorang ibadah motivasinya ingin dilihat oleh Allah. Ini yang paling pertama dari niatnya. Ketika seseorang ibadah, maka keinginannya hanya dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. Namanya. Nomor hadis Muslim nomor 8. Maka engkau jadikan ibadahmu itu semua ingin dilihat oleh Allah, walaupun kau tak mampu melihat, maka kau yakin kau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain sebaliknya, sifatnya orang yang disebut muhsin, ingin dilihat oleh makhluk, salah niat, maka disebut dengan riya namanya. Maka terlihat seperti ibadah, tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagal. Demikian infak orang yang infak dengan tujuan bukan karena ibadah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka disebut oleh Allah seperti orang yang bekerja tapi tidak ada nilai, seperti mengumpulkan pasir-pasir lalu dilempar oleh air. Dengan demikian, hal pertama yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas, niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, maka sempurna ilmu akan diberikan kepada kita. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, maka akan dipermudah kita untuk menangkap dan mengamalkan pengetahuan yang kita pelajari. Itu yang dimaksudkan dari intisari Al-Quran surat kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Allah
takwa kepada Allah, memperbaiki niat ketika takwah ditingkatkan, maka Allah akan menambah padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita pada setiap apa yang kita pelajari. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.